proyek pembebasan lahan tol Padang Pekanbaru Seksi 1 molor. Sebenarnya, sinetron pembebasan lahan tol Padang Pekanbaru Seksi 1 ini berlangsung sudah sangat lama. Jika tak rampung juga tahun ini, berarti sudah 5 tahun prosesnya. Padahal, panjang jalan yang dibebaskan hanya 36,15 km. Jumlah itu tentu hanya sebagian kecil dari total panjang tol Padang Pekanbaru. Staf ahli Gubernur Sumbar Bidang Ekonomi dan Keuangan, Syafrizal Ucok, menjelaskan bahwa pihaknya masih terus berupaya untuk menyelesaikan pembebasan lahan tol Padang Sicincin tersebut. Hal tersebut tentu atas dasar beberapa kendala yang dihadapi oleh pihaknya. Pastinya ya, karena kalau tidak ada kendala pasti ini selesai tepat waktu oleh kita semua. Jadi, memang terhalang beberapa masalah. Akibatnya pengerjaannya jadi terhambat, ucapnya. Adapun kendala yang dihadapi oleh pihaknya dalam menyelesaikan pembebasan tol Padang Sicincin yaitu masih adanya mafia tanah. Di mana pas dikeluarkan nilai appraisal tiba-tiba ada saja yang menggugat. Jadi, pas sudah kita keluarkan nilai appraisalnya dari kantor bupati, camat, wali nagari hingga korong, banyak saja yang datang menggugat. Padahal bukti-buktinya tidak ada, sebut Ucok sapaan akrab Syafrizal Ucok. Kemudian, berikutnya adanya sengketa dalam kaum, di mana ketika diperiksa, adanya perselisihan antara Mamak dan Kemenakan yang saling berebutan tanah yang masuk jalur tol. Hal itu lantaran tidak adanya kesepakatan kuasa atas tanah tersebut. Contohnya waktu ditanya itu, kata Mamaknya itu milik dia, sedangkan si Kemenakannya juga mengaku itu miliknya. Sehingga, ini menghambat kita dalam menyelesaikannya, terang Ucok. Selain itu, sambungnya, ada juga permasalahan antara Mamak dan keponakannya, di mana keponakan tersebut dikeluarkan dari ranji, dokumen silsilah keluarga, sehingga terjadilah gugatan dari keponakannya. Selain perkara ranji tersebut, ada juga masalah keponakan yang dibuang sepanjang adat. Hal tersebut terjadi karena adanya ambisi ingin memiliki tanah pusaka sendiri. Karena itulah kita jadi terhambat dalam pembebasan lahan. Namun, hal ini akan kita usahakan untuk segera menyelesaikannya, ucapnya. Beberapa warga Padang Pariaman yang diwawancarai Padang Express menilai bahwa percepatan pembebasan lahan tol kuncinya pada pemerintah. Biasanya tidak ada serumit ini masalah saya lihat dalam pembebasan lahan di Padang Pariaman ini. Kita bisa lihat pembebasan jalan lingkar Duku Sicincin atau pembebasan untuk jalur rel kereta ke bandara, ujar Rahmat, 38, salah seorang warga Lubuk Kalung. Memang, sambungnya, dalam pembebasan lahan pasti selalu ada konflik. Namun ia melihat sebelumnya konflik internal masyarakat selalu diserahkan ke penegak hukum. Misalnya dengan menitipkan uang ganti kerugian ke pengadilan, sehingga pembangunan tidak terhambat. Tapi kita tidak tahu juga siapa yang salah. Mana tahu ini salah satu strategi untuk mengulur karena anggaran betul yang sudah tidak tersedia, tukasnya.